Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan inayahnya lah sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hingga sekarang ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah model komunikasi antar budaya. Perkenalkan, nama saya Mafirana Diananda Bahar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan adapun anggota kelompok saya, yang pertama, Sri Harti Puspita Dewi. Yang kedua, saya sendiri. Yang ketiga, Aryu Ninda. Yang keempat, Andi Nur Hafifah. Yang kelima, Andi Nur Resmi. Yang keenam, Febriani. Yang terakhir, Bejiniar Ananda. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Andi Nur Resmi. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan bagian A, yaitu model dalam komunikasi antar budaya, E. Potter dan Larry A. Samovar. Menurut Sereno dan Martensi, Mulyana 2007, suatu model komunikasi ialah merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya proses komunikasi. Artinya, komunikasi sebagian pihak yang menerima pesan kepada pesan-pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator. Proses tersebut dalam pesan yang terdapat oleh media menjadi integral dalam proses penyampaiannya sebagai hubungan yang saling kontinu, bahwa komunikasi dilakukan seiring dengan keterkaitan unsur komunikasi. Sekian dari saya. Ya lanjut, Andi Nur Resmi. Ada model transformasi pesan ataupun proses yang dikemukakan oleh Laswell, Aristoteles, juga Shannon dan Weaver yang cukup terkenal dalam ilmu komunikasi. Model komunikasi itu menjadi landasan real dalam proses terjadinya interaksi antar budaya, yaitu terjadi bila produsen pesan adalah anggota salah satu budaya yang penerimanya juga adalah anggota budaya yang lainnya. Terima kasih kepada Andi Nur Resmi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Sri Harti Puspita Dewi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari pembacaan dari Andi Nur Resmi. Budaya dan komunikasi melahirkan kategori-kategori, konsep-konsep, dan label yang dihasilkan budaya yang saling bersinggungan. Cara-cara kita berkomunikasi, keadaan kita komunikasi, bahasa, dialek, dan gaya bahasa, perilaku non-verbal, dan respon dalam interaksi manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Mulyana 200525, yaitu budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Berikut adalah komponen komunikasi antar budaya. A. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bejuniar Ananda. Baik, yang pertama, sistem kepercayaan. Kepercayaan secara umum dapat dipandang sebagai kemungkinan subjektif yang diyakini oleh individu bahwa suatu objek atau peristiwa memiliki karakteristik individu. Yang kedua, pandang dunia atau worldview. Pandang dunia berkaitan dengan orientasi suatu budaya terhadap hal-hal seperti Tuhan, kemanusiaan, alam, dan masalah filosofi lainnya. Dan yang ketiga, nilai. Nilai adalah aspek evaluatif dari sistem kepercayaan nilai dan sikap. Selanjutnya saya serahkan kepada Aryu Ninda. Model komunikasi menurut William D. Pons dan Yong-Hyun Kim merupakan model komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antar orang-orang yang berasal dari kebudayaan berlainan atau komunikasi dengan orang asing atau stranger. Istilah intercultural communication pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hale pada tahun 1959. Berikut ini adalah tujuan dari komunikasi antar budaya, yaitu
memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan antar orang yang berbeda budaya. Yang ketiga, mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi. Dan yang terakhir, membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Selanjutnya kepada Andi Nur Afifah. Terjadinya proses komunikasi. Menurut gambaran model komunikasi, Gedikans dan Kim kedudukan sender atau decode dengan receiver decode sama. Pribadi A dan pribadi B dapat berperan sebagai pengirim sekaligus penerima. Masing-masing pribadi dapat melakukan penyandian sekaligus penyandian balik pesan. Dalam penyampaian pesan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sang receiver untuk menanggapi pesan itu. Faktor tersebut berupa filter-filter konseptual yang terdiri dari faktor budaya, sosiobudaya, psikobudaya, dan lingkungan. Dan yang terakhir saya serahkan kepada Febriani. Lingkaran pada dalam yang mengandung interaksi antar penyandian pesan paling dalam, yang mengandung interaksi antara penyajian pesan dan penyajian balik pesan, dikelilingi 3 lingkaran lainnya yang mempresentasikan pengaruh budaya, sosiobudaya, psikobudaya. Ketiga, lingkaran dengan garis putus-putus mencerminkan hubungan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Garis putus-putus yang melambangkan lingkungan merupakan pembuktian bahwa lingkungan tersebut bukanlah daerah tertutup atau terisolasi. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyanyi dengan baik. Demikian tadi presentasi kelompok kami, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.